Sorotan berikutnya, Saudara, Istana membantah pemangkasan setengah anggaran milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemerintah menegaskan efisiensi tak berpengaruh pada kinerja kementerian dan lembaga. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengibaratkan pemangkasan anggaran hanya menghilangkan lemak dalam anggaran lembaga tanpa mengikis ototnya. Ia memastikan mitigasi bencana sebagai bagian pelayanan publik oleh BMKG tetap berjalan optimal. Hasan menjelaskan mata anggaran yang tak terdampak efisiensi meliputi gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. Lewat pesan tertulisnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru. Saudara, menanggapi berbagai respons yang muncul soal kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alasannya menerapkan penghematan di kementerian, lembaga, dan Pemda semata adalah demi rakyat. Presiden Prabowo juga menyebut ada pihak-pihak yang tak senang dan berusaha melawan kebijakannya. Ada yang melawan saya. Menurut Prabowo, ada pihak yang merasa menjadi raja kecil dalam birokrasi dan berpikir sudah kebal hukum. Presiden pun menyebut semua pihak berhemat dan menghentikan pengeluaran mubazir, termasuk jalan-jalan ke luar negeri berkedok tugas negara. Prabowo kembali menegaskan efisiensi anggaran yang dijalankan demi memberi makan anak-anak dan rakyat. Ada yang melawan. Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran yang mubazir, pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Instruksi penghematan oleh Presiden Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Setidaknya ada 10 kementerian maupun lembaga yang terdampak pada kebijakan ini. Salah satu kementerian yang mulai melakukan efisiensi adalah Kementerian ATR BPN. Ketika memasuki gedung Kementerian ATR BPN, layar videotron di depan gedung kementerian biasanya menampilkan informasi kementerian, namun kini tak lagi aktif alias dimatikan. Sebagian lampu di gedung kementerian juga tak terlihat menyala. Sekjen Kementerian ATR BPN, Suyus Windayana, menyampaikan efisiensi anggaran dilakukan sebesar 35,72% dari total anggaran sebelumnya. Namun, Suyus memastikan tidak akan mengganggu pelayanan kementerian. Kami kutip dari laman atrbpn.co.id. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Suyus Windayana, menyatakan yang terkait dengan penggunaan ruangan dan layanan tetap berjalan, kita tidak bisa menunda layanan ini. Target tetap harus tercapai. Layanan masyarakat harus tetap dilayani, tinggal nanti penggunaannya yang akan diatur lebih efisien. Yang juga terdampak adalah anggaran perbaikan Jalan Cermai Demangan sepanjang 3 km yang terpaksa dihentikan. Rencana perbaikan jalan seharusnya sudah direncanakan sejak tahun 2024 lalu, namun terpaksa dihentikan karena anggaran tak lagi tersisa. Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah. Nah, ini kita lihat rinciannya bahwa untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23 M, kita terdapat pemotongan yaitu sebesar 23 M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah.
sehingga untuk penanganan jalan Cerme Demangan, Bojong Garowongan, dan Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Di sisi lain, efisiensi anggaran di pemerintahan Provinsi Jawa Timur dipastikan tidak akan memengaruhi pengurangan gaji ataupun daya jasa. Pemprov menyatakan akan melakukan pemangkasan anggaran pada perjalanan dinas dan kegiatan tidak perlu. Saat ini, efisiensi anggaran telah dilakukan sampai ke dinas-dinas terkait. Invest sudah jelas bahwa mengurangi supporting, ya, anggaran supporting dari mulai perjalanan dinas memang ditulis di situ 50%. Yang lainnya adalah untuk kegiatan yang sifatnya ya full meeting atau yang tidak punya output yang langsung bersentuhan masyarakat, naik to core ya, naik to five pasti akan kurang listriknya. Tapi jangan sampai yang namanya gaji, ya, daya dan jasa itu berkurang karena itu supporting yang paling utama tidak boleh hilang. Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu telah menekan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dengan menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden. Tim Liputan Kompas TV.